semuanya, selamat datang di video kelompok 1 mata kuliah MKU Pancasila. Di era yang serba terhubung ini, batas negara seolah semakin kabur. Teknologi, budaya, dan nilai-nilai dari seluruh dunia bisa kita akses dalam sekejap mata. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi ini, ada satu hal yang harus tetap kita pegang teguh, yakni Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Apa saja tantangan yang muncul di era globalisasi, serta bagaimana kita sebagai generasi muda mengamalkannya. Kami juga akan berbagi pengalaman dan nilai karakter yang kami bangun bersama selama proses pembuatan proyek ini, seperti tanggung jawab dan gotong royong. Mari kita simak bersama. Kita mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di era global, kita mudah terpapar budaya yang menganggap agama sebagai hal biasa saja, atau bahkan tidak penting. Tantangannya adalah masuknya paham yang meragukan keberadaan Tuhan, atau mengajarkan kebebasan tanpa batas. Namun, implementasi nilai ini tetap harus kita lakukan dengan cara yang pertama, tetap beribadah sesuai keyakinan. Yang kedua, menghormati perbedaan orang lain. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Sikap ini adalah wujud tanggung jawab kita sebagai makhluk beragama dan warga negara yang beradab. Selanjutnya yaitu sila kedua, Pancasila. Di dunia yang saling berkaitan ini, kita melihat banyak sekali ketimpangan sosial. Yang pertama itu ada diskriminasi, yang kedua yaitu penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Tantangannya adalah hilangnya rasa empati dan rasa hormat antar sesama. Cara kita mengamalkan sila kedua dalam kehidupan yaitu memperlakukan orang dengan baik tanpa memandang ras, suku, maupun status. Yang kedua yaitu tidak menyebarkan berita bohong yang merugikan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu merupakan salah satu cara kita untuk cinta terhadap tanah air, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli antar sesama. Selanjutnya sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Tantangan terbesar di era global adalah masuknya paham individualisme dan provokasi yang memecah belah persatuan. Ada juga pengaruh budaya asing yang membuat sebagian orang merasa malu menjadi orang Indonesia. Padahal persatuan adalah kekuatan utama kita. Implementasi nilainya bisa kita lihat dari semangat gotong royong, bekerja sama untuk kepentingan bersama, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Sebagai anak muda, kita wajib menjaga persatuan ini agar Indonesia tetap kokoh berdiri. Contoh nyatanya bisa kita lihat saat terjadi bencana alam, di mana seluruh elemen masyarakat bahu-membahu membantu tanpa memandang asal-usul. Itulah Pancasila yang hidup dalam tindakan nyata. Berikutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di era informasi, tantangannya adalah maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan sikap tidak mau mendengar pendapat orang lain. Banyak yang merasa pendapatnya paling benar dan menolak diskusi, padahal nilai utama sila ini adalah musyawarah dan saling menghargai. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, berani menyampaikan pendapat dengan sopan, mau mendengarkan orang lain, dan mengambil keputusan bersama demi kebaikan umum. Di dalam kelompok kami sendiri, kami menerapkan ini saat menentukan ide dan pembagian tugas. Semua berdiskusi sampai mencapai kesepakatan. Itulah bentuk tanggung jawab bersama. Di tingkat negara, tantangan besarnya adalah menjaga demokrasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi tetap berjalan demi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, masuk ke materi tantangan di era global. Secara umum, tantangan Pancasila di era global ada 3 hal. Yang pertama, masuknya nilai asing yang bertentangan seperti liberalisme dan radikalisme. Yang kedua, perubahan pola pikir menjadi individual dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, persaingan ketat di skala bidang. Namun, sekaligus tantangan ini menjadi peluang. Jika kita memegang teguh Pancasila, kita bisa dapat berperan aktif di kancah internasional dengan karakter khas Indonesia yang ramah dan menjunjung tinggi persatuan. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Arus globalisasi membawa dampak
kesenjangan ekonomi yang makin terlihat. Tantangannya adalah gaya hidup konsumtif, meniru budaya boros dari luar negeri, dan ketimpangan akses ekonomi maupun teknologi antara wilayah maju dan tertinggal. Implementasi nilai ini kita lakukan dengan cara hidup hemat dan sederhana, tidak boros, saling membantu yang kurang mampu, dan berusaha agar kemajuan teknologi dan ekonomi bisa dinikmati semua orang. Ini juga bentuk cinta tanah air karena kita ingin kemakmuran dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk sebagian saja. Contoh nyata programnya yaitu seperti koperasi, usaha mikro kecil, atau kegiatan berbagi makanan dan ilmu pengetahuan kepada yang membutuhkan adalah wujud nyata sila kelima ini. Pesan moral yang ingin kami sampaikan yaitu jadilah generasi muda yang cerdas, mengikuti perkembangan zaman, namun tetap kokoh berpegang teguh pada nilai luhur bangsa. Marilah amalkan Pancasila dalam hal-hal kecil sehari-hari, karena dari sinilah Indonesia yang lebih maju dan beradab dimulai. Dari pembahasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan, Pancasila bukanlah konsep usang yang tertinggal zaman. Justru di era global yang penuh tantangan ini, Pancasila menjadi kompas yang menuntun kita agar tetap menjadi bangsa yang berkarakter, beradab, dan bersatu. Tantangan pasti ada, namun dengan menerapkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, kita bisa menjawab tantangan tersebut dengan kepala tegak. Nah, teman-teman semua, demikian video karya kami. Semoga isi dan pesan yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan teman-teman semua tentang Pancasila.